Selamat pagi saudara-saudara, Natal sudah dekat, semoga saudara tetap di dalam kondisi sehat, siap menyambut perayaan Natal. Nah di pagi hari ini kita akan mengawali hari dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas rahmat-Mu di hari yang baru ini. Kami ingin mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu secara khusus di masa Advent ini, di mana kami terus diingatkan bahwa Engkaulah Allah Sang Immanuel yang selalu hadir bersama kami. Oleh karena itu hadirlah dengan kami ya Tuhan ketika kami merenungkan firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan, dua bagian Alkitab. Yang pertama diambil dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 15 dan 16. Kejadian pasal 17 ayat 15 dan 16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Nah, pembacaan yang kedua, saudara, diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ke 3. Yesaya pasal 43 mulai dari ayat yang pertama, demikian bunyinya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Demikianlah firman Tuhan. Ada sepasang suami istri pindah rumah dari kota ke desa. Di situ mereka bisa punya rumah dengan tanah yang cukup luas. Dan rencananya si istri akan berkebun supaya bisa makan sayuran dari kebun sendiri. Si suami katanya akan memelihara ayam supaya nanti kalau pesta Natal 24 Desember malam nanti bisa makan ayam goreng hasil ternak sendiri. Begitulah si suami membeli 4 ekor ayam, anak ayam. Dan tiap hari si suami pensiunan itu memperhatikan ayam-ayam peliharaannya. Lalu satu persatu diberi nama, saudara-saudara. Yang bulunya, kepalanya gundul, nggak ada bulunya, disebut si Tukul. Yang satu lagi yang suka lari-lari, hiperaktif, dinamai si TikTok. Dan ada 2 nama lain. Makin dirawat, makin suaminya melihat kok ternyata ayam itu unik ya. Sifatnya beda-beda. Dan kelihatannya ketika dipanggil dia merespon gitu. Dia tahu namanya katanya. Demikianlah bulan demi bulan berlalu. Hari Natal semakin dekat. Sebentar lagi tiba saatnya bagi si Tukul dan kawan-kawan untuk disembelih sesuai rencana. Nah, ketika tiba harinya sang suami merasa keberatan. Dia bilang pada istrinya, ya udahlah beli aja daging ayam di pasar. Dia tidak mau si ayam-ayam peliharanya itu dipanggang atau digoreng. Saudara, kenapa? Karena sudah ada ikatan persahabatan di antara si suami dengan ayam-ayam itu. Nah, rupanya sejak ayam-ayam itu diberi nama, di mata sang suami mereka bukan lagi sekedar ayam, tapi ayamku, ya seperti teman. Jadi saudara-saudara, rupanya memberi nama kepada orang atau kepada hewan, itu bukan hanya sekedar tindakan memberi label. Memberi nama, membuat orang itu atau hewan itu menjadi personal, menjadi bagian dari diri kita, milik kita.
Memberi nama membuat orang atau hewan bukan lagi nothing, tetapi something. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 15, dikisahkan bahwa Tuhan meminta Abraham mengganti nama istrinya. Dulu namanya Sarai, yang artinya putri. Tapi ketika Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memakai keluarga Abraham menjadi saluran berkat, maka harus diganti nama itu menjadi Sarah. Apa artinya, saudara? Kalau dulu Sarai artinya putriku, sekarang berubah menjadi Sarah yang artinya putri. Apa maknanya? Sekarang Sarah dipandang bukan hanya sebagai milik Abraham, putriku, tetapi menjadi putri, artinya milik Tuhan juga, bukan hanya lagi milik Abraham, bahkan milik seluruh bangsa Israel yang akan lahir daripadanya. Nah, saudara, dengan mengatakan bahwa Sarai sekarang menjadi Sarah, seolah-olah Tuhan mengatakan sekarang dia bukan lagi milikmu saja Abraham, tapi Sarah juga adalah milikku. Sarah menjadi seorang perempuan yang berharga di mata Allah, punya hubungan personal dengan Allah, dan oleh karena itu konsekuensinya Sarah akan diberkati oleh Tuhan. Dia akan dilindungi, dia akan dipelihara, dan diperhatikan oleh Tuhan karena dia sekarang menjadi milik Tuhan. Saudara-saudara, apakah cuma Sarah yang dipandang berharga di mata Tuhan? Ternyata tidak. Kalau kita melihat di dalam bacaan yang kedua, saudara, di Yesaya dikatakan bahwa seluruh umat Tuhan ternyata juga dipandang berharga oleh Tuhan. Kita membaca tadi di dalam Yesaya, Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Bayangkan saudara dan saya dipanggil Tuhan dengan nama kita. Lalu apa konsekuensinya? Tertulis di ayat 2, saudara. "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Sebuah janji yang luar biasa, bukan? Di mata Tuhan, kita bukan lagi nothing, kita something, sesuatu, personal, milik Tuhan. Kita dipanggil dengan nama kita. Artinya ada relasi personal antara kita dengan Tuhan. Dia ingat siapa kita. Di apartemen tempat saya tinggal, saudara, ada ribuan orang tinggal di dalamnya. Setiap hari kita keluar masuk, kita itu harus melewati gerbang yang dijaga beberapa satpam secara bergantian 24 jam. Yang bikin saya happy setiap kali pulang ke rumah, saudara, adalah seringkali para satpam itu menyambut saya dengan memanggil nama. "Selamat malam Pak Yus." Menyenangkan sekali, saudara, kalau ada satpam yang kenal nama kita. Kita senang kalau orang ingat siapa kita. Itu menunjukkan bahwa kita diperhatikan, dikenal. Apalagi kalau Tuhan yang memanggil kita dengan nama kita. Itu menunjukkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, karena Anda berharga di mata Tuhan, maka hargailah diri sendiri. Tidak perlu kita merasa rendah diri, misalnya dengan menganggap, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak sehebat dia. Kita perlu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena kita berharga. Kita juga tidak perlu terus-menerus menyalahkan diri sendiri, apalagi frustrasi terhadap diri sendiri sehingga bunuh diri. Ingat bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan, milik Tuhan. Dan firman ini sekaligus mengajak kita juga untuk menghargai orang lain, saudara. Sebab mereka juga berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, perlakukanlah sesama dengan penuh hormat. Apapun pekerjaan mereka. Orang seringkali memandang rendah mereka yang ada di bawah, bekerja sebagai buruh, pedagang kaki lima, juru parkir, dan lain-lain. Padahal mereka sama berharga dengan kita di mata Tuhan. Mereka layak kita perlakukan dengan hormat dan sopan. Sebab mereka juga adalah milik Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Engkau mengenal, memelihara, dan memandang kami berharga. Maka ajarlah kami untuk bisa menghargai diri sendiri dan menghargai setiap orang yang kami jumpai di sepanjang hari ini.
Kami berdoa bagi mereka yang menghadapi berbagai masalah, baik masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, maupun masalah-masalah pribadi lainnya. Biarlah persoalan kehidupan tidak membuat mereka menjadi putus asa atau rendah diri. Kiranya Engkau, Sang Immanuel, menyertai mereka di dalam jerih juang mereka. Sebentar kami akan menjalankan berbagai kesibukan, dan kami akan menyambut Natal beberapa hari lagi. Berilah kami kegembiraan dan semangat di hari-hari menjelang Natal ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai saudara. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.